Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Fauzan Mufti Mutakin dengan NIM 3G Travel 037 dari Praktikum B. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai reverse forward dan pompa air. Jadi, reverse forward atau yang sering disebut dengan rangkaian maju mundur adalah sebuah metode standar dalam sistem kontur kelistrikan yang dirancang khusus untuk mengubah arah putaran sebuah motor induksi tiga fasa. Prinsip kerjanya untuk motor tiga fasa sangat mendasar, yaitu dengan menukar sambungan dua dari tiga kabel fasa yang menuju ke motor. Nah, selanjutnya itu ada fungsi dari reverse forward. Nah, fungsi utamanya dari rangkaian reverse forward adalah untuk menjadikan motor kontrol penuh atas arah putaran motor listrik, khususnya motor tiga fasa. Rangkaian ini dirancang agar pengguna dapat dengan mudah mengubah arah putaran motor, baik ke arah forward atau ke arah reverse. Biasanya hanya dengan menggunakan tombol yang berbeda, selain sebagai pembalik arah. Sorry, sebagai sebagai uh, pembalik arah, rangkaian ini juga berfungsi sebagai sensor start stop untuk menghidupkan dan mematikan motor dari satu panel kontrol. Sorry, bentar. Lalu selanjutnya pompa air otomatis. Cara kerja pompa air otomatis dikendalikan oleh sensor ketinggian yang terpasang dalam standar. Sensor tersebut akan mengirim sinyal untuk menyalakan pompa secara otomatis ketika level air dan tandon turun menyentuh batas minimum. Kemudian setelah air terisi hingga penuh dan mencari batas maksimum, sensor akan kembali mengirim sinyal, namun kali ini untuk mematikan pompa. Sistem ini sangat bermanfaat untuk menghemat penggunaan energi, sekaligus melindungi pompa dari kerusakan karena berjalan tanpa air, dan menjaga agar air dalam pantun tetap tidak meluap. Nah, kemudian cara kerjanya. Sistem ini menggunakan dua sensor level, yaitu sensor batas minimum dan sensor batas maksimum, yang terhubung ke sebuah unit kontrol. Ketika air di dalam tangki berkurang hingga menyentuh level minimum, sensor di bawah akan aktif dan mengirimkan sinyal on pompa air untuk mulai mengisi tangki. Pompa akan terus menyala dan mengisi air saat air di dalam tangki yang sudah penuh dan levelnya menyentuh sensor atas. Sensor tersebut akan aktif dan mengirimkan sinyal off ke unit kontrol. Unit tersebut, unit kontrol pun segera mematikan pompa. Proses ini dapat berulang secara otomatis sehingga sistem ini dapat menghemat energi dan mencegah kerusakan pada pompa. Nah, nanti kita akan masuk ke simulasi di CAD-Simunya. Oke, selanjutnya kita akan membuat rangkaian simulasi dari pompa air. Nah, ini kurang lebih rangkaiannya akan seperti ini. Jadi nanti saat rangkaian dijalankan, kita akan menyalakan MCB ke satu dan keduanya. Kemudian kita akan pencet tombol start. Nah, apabila tombol start dipencet, motor akan menyala. Kemudian apabila sudah mencapai ambang batas atau float atau ngambang ya, dia akan motor langsung mati. Sama halnya dengan press ini juga akan langsung mati. Nah, kalau lebih ini adalah untuk perakaian dari si pompa dari motornya. Nah, untuk pembuatannya kita di sini buat file menu baru dulu. Terus kita butuh power apa tiga fasanya. Kita tambahin dulu. Terus kita tambahin ini. Lalu kita membutuhkan dari MCB-nya. Ini MCB-nya tiga fasanya. Kita taruh sini. Kita cari kontaktor.
Terus kita tambahin ini relay, lalu kita tambahin motor ya. Nah, nah kurang lebih seperti ini. Terus kita juga butuh MCB untuk dua fasa. Itu kita ambil dulu, kita taruh sini aja. Terus kita butuh emergency dari rangkainya, yaitu normally close. Kita taruh sini, dari sini. Terus kita butuh TCR tuh. Sorry. Nah ini. Nah, selanjutnya kita butuh untuk tombol stopnya di normally close. Kita taruh sini. Terus kita butuh buat tombol startnya. Terus kita butuh buat latchingnya. Terus kita butuh kontak top. Terus kita butuh buat tombol mati apabila terdapat tes atau buatnya. Kita ambil buat di normally close, kita taruh sini dan sini. Nah kalau gitu kita tinggal sambung-sambungin saja. Berhati-hati dalam penyambungan ini karena apabila dari si ininya nggak nyambung atau dia nggak nyambung, maka kan tidak berjalan. Jadi kayak jangan sampai lebih kayak gini. Nah jadi kayak harus pas gitu loh. Nah, kalau kayak gitu nanti pas bagian menjalankan programnya itu harus dicari terlebih dahulu kenapa rangkaian yang bagian ini nggak aktif gitu-gitu. Terus buat MCB dua fase ini bebas mau ngambil dari coklat, merah atau kuning. Di sini saya ngambil dari merah aja. Terus langsung bisa disambung-sambungin. Aduh.
terus kita sambungin groundnya. Nah, kalau ada pewiringan kayak gini, selanjutnya adalah menamakan setiap komponennya agar bisa saling terhubung. Ini kita beri nama MCB1, ini kita beri nama MCB2, ini kita tambahin fasa, sorry, kita tambahin K1, ini kita nambahin TCR, terus ini kita nambahin emergency, ini kita nambahin TCR, ini kita tambah namain stop, ini kita tambahin start, ini kita tambahin nama K1, ini K1, ini flow, ini press, ini kedua. Sorry, ini K2 salah. Dan ini motor. Dan apabila kita start, kita nyalain dari MCB-nya, terus lalu kita start. Bentar, ada yang salah dari rangkaiannya kemungkinan. Oh, groundnya belum disambungin. Nah, terus kita MCB kita start, terus ini kita nyalain. Bentar, berarti ininya kemungkinan. Nah, tadi dari kan tadi kan kita udah kesambung sini sama sini. Nah, langsung kita tarik ke sini. Tapi si K2-nya ini, si wiring yang bagian sini tuh dia nggak nyambung ke ini. Jadi tadi kan kelihatan dia nggak ada bulat-bulatan ini seperti penada kalau dia kesambung. Nah, tadi dia nggak ada, jadi dia nggak kesambung. Makanya harus di wiring ulang. Nah, ini udah jadi si motor udah bisa nyala. Jadi kan apabila kita MCB-nya kita nyalain, sorry, MCB-nya kita nyalain, set set. Nah, startnya kita nyalain. Nah, di sini guna si ini sebagai latching. Jadi eh dia sebagai pengunci karena tadi kan udah ini kan penamanya K1 K1. Jadi si K1 K1-nya ini tuh udah nyala kan. Nah, jadi dia nyalurin lah. Terus bagian sini apabila kita pencet atau kita tekan lah istilahnya. Nah, si motornya bakal mati karena emang fungsinya sebagai kayak ini tuh sebagai sensor gitu lah. Anggapannya ini float ini sebagai sensor kalau udah nyampe atas, press ini kalau misalnya kita mau apa ya? Ya mungkin sensor yang lain lah. Nah, jadi kalau misalkan sensor udah nyentuh, dia bakal langsung mati. Seperti hal dengan press juga. Kalau udah kena batasnya dia bakal mati. Terus di sini stop, terus kita emergency. Nah,
Oke, kurang lebih buat motor, buat pengatur pompa otomatis itu sekian dari saya, kurang lebih yang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.